Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya membahas pekerja ilegal yang ada di Korea, ini ternyata banyak teman-teman yang penasaran. Kira-kira pekerja resmi dan ilegal di Korea itu pada akur gak sih? Yo wes, daripada kalian penasaran, ini aku mau menceritakan bagaimana pekerja resmi dan pekerja ilegal di Korea Selatan. Daripada kalian penasaran, ikuti terus video ini ya. Yuk, langsung saja. Cus! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak. Sehat selalu dan semoga sukses menyertai kalian. Amin. Oke, langsung saja, nggak panjang lebar. Ini banyak teman-teman yang pada tanya pekerja ilegal dan resmi di Korea itu pada akur nggak, maksudnya ada lapor-laporan nggak, karena selama ini sering kita dengar, maksudnya sesama pekerja, sama-sama orang Indonesia itu ada yang lapor-laporan ya, antara orang resmi dan juga pekerja ilegal, khususnya yang sering kita dengar itu dari negara sebelah. Ya, yang nggak bisa tak sebut negaranya karena iya yo, semua orang juga tahu lah pastilah negara Taiwan inisialnya. Yo wes, dan di sana terjadi berbagai pelaporan antar teman sendiri, bahkan teman yang sekamar, bahkan kerja bareng dilaporin biar ditangkap biar dapat imbalan. Yo wes, kita nggak mau bahas yang di sana, kita bahas yang di Korea. Lalu di Korea apakah bisa akur? Dan alhamdulillah selama ini pekerja ilegal dan juga resmi di Korea Selatan ini berjalan bareng, berdampingan, saling support. Bahkan dari pertama kali saya datang kan banyak banget di tempat kerjaku, bahkan banyak orang Indonesia yang ilegal. Waktu itu ada sekitar pokoknya puluhan lebih lah. Dan banyak juga yang selama ini tak alami, maksudnya antara pekerja ilegal dan resmi itu saling bahu membahu, maksudnya saling support. Kak, contoh gini, ini sering terjadi mungkin karena pekerja ilegal kan nggak punya asuransi gitu yo. Ini ada yang si resmi ini, misal yang pekerja ilegal sakit itu, yo yang resmi ini nganter temennya yang ilegal di apa ya, maksud lagi nganterin berobat di rumah sakit tapi di luar, nanti KTP-nya dipakai gitu biar biaya berobatnya itu nggak mahal. Karena kalau misal sebagai orang yang ilegal berobat nggak pakai asuransi kan di sini mahal. Terus kalau mungkin sakitnya keras, ini sering banget terjadi juga, orang ilegal yang sakit nggak punya asuransi kan, banyak kan nggak punya asuransi. Sebenarnya meskipun ada, tapi jarang yang tahu dan jarang yang membuat asuransi kesehatan ini. Ini nanti pasti ada sebuah kayak penggalangan dana, saling menyokong. Jadi yang nggak cuma yang sama-sama ilegal toh, yang resmi pun ikut membantu meringankan beban yang lagi sakit membutuhkan biaya misal untuk operasi gitu. Ini bener-bener alhamdulillah banget sih. Dan terus contoh lainnya ini juga yang ilegal juga bantuin yang resmi juga. Kak, misal ada masalah, meskipun resmi sama ilegal terkadang kan udah beda manajemen yo, tapi perlakuan bos di sini pun sama sebenarnya sih, nggak ada dibeda-bedain ini dia resmi ini dia ilegal, itu nggak ada. Justru gajinya yang legal banyak sih, lebih banyak ya, karena nggak ada banyak potongan. Tetapi iya ya, meskipun rasa iri antara si resmi dan si ilegal ini ada, tapi tetap bisa berjalan berdampingan dan bener-bener nggak ada lapor-laporan. Respect banget sih saya sebagai pekerja di Indonesia di Korea sini bisa berdampingan. Doa saya sih semoga selamanya bisa selalu berdampingan dan saling support, karena saya tahu apa sama-sama cari rezeki untuk merubah nasib. Terus sebenarnya pernah nggak sih ada lapor-laporan antara pekerja resmi dan pekerja ilegal? Ini saya jadi teringat ada sebuah kejadian pada tahun sekitar 2020-an, yang belum lama ya, 2 tahunan yang lalu. Ini ada salah satu
teman kita yang nggak bisa tak sebutin namanya ini, beliau ini iya yo, kalau untuk tujuannya saya kurang tahu pasti, tapi beliau bikin pernyataan sampai apa keluar-keluar gitu di Facebook waktu itu, rame sampai viral di sini. Ini beliau ngomong mau ngelaporin orang ilegal, dan beliau ngomong ini punya temen, maksudnya udah pernah ngelaporin gitulah istilahnya, dan mau ngelaporin orang ilegal. Ini bener-bener menyatakan kalau benci sama orang ilegal, entah itu karena ada masalah sama orang ilegal atau gimana, nggak tahu. Sampai kejadian si masnya yang ilegal ini sampai diparani ke asramanya, ini di daerah deket-deket Kim Hye sana, diparani malam-malam sampai digerebek. Karena saat itu aku ngikuti, waktu itu kan live loh, siaran langsung, ada yang kesana nyergap malam-malam sampai minta perlindungan polisi. Dan hingga pada akhirnya si masnya ini, satu kejadian hari Minggu ini diajakin ketemuan dan mau disikat sampai lari-lari guys, serius lari-lari, bener-bener udah nontonnya seru kan, nonton drama. Ini sebenarnya gimana yo tak pikir ini bener-bener membuat emosi orang-orang yang istilahnya ilegal tentunya. Kenapa kok mesti bisa begitu masnya ini? Dan pada akhirnya pun alhamdulillah bisa diselesaikan. Si masnya ini waktu itu kayaknya cuti nikah deh, akhirnya memutuskan untuk pindah dari asrama. Terus habis itu keluar kan, habis keluar kayaknya cuti nikah, tapi entah kayaknya nggak balik ke sini lagi, nggak bisa balik karena pulangnya nggak ngurus prosedur re-entry permit. Waktu itu kan udah mulai ada corona itu tuh, jadi keterak corona itu nggak ada re-entry permit, kayaknya nggak bisa balik lagi ke sini. Yo tak doain sukses di Indonesia buat Masih, meskipun seperti itu. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari teman-teman, kita harus tetap berbuat baik sama siapapun itu. Kalau misal ada yang berbuat jahat, ya kalau bisa sih jangan dibales semua, karena itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo prinsipku sih gini, kalau aku pribadi sih, yang penting kita baik sama orang, urusan mereka baik atau enggak, urusan dia sama yang di atas. Ya wes. Dan pokoknya jangan sampai begitu, karena karma itu tak semanis kurma guys, serius. Terus pekerja ilegal ini juga harus diketahui dari teman-teman yang mungkin resmi, mungkin ada masalah sama pekerja ilegal ini, mohon untuk jangan istilahnya dilaporin kalau memang benar-benar nggak keterlaluan, karena tujuannya pun sama ya, untuk merubah nasib. Terus kita juga nggak tahu, maksudnya ini temen yang pekerja ilegal ini, maksudnya mungkin ada anak yang harus dinafkahi, ada istri, dan juga ada mungkin orang tua sakit yang harus dirawat, orang tua yang harus dikasih uang juga. Kita kan nggak tahu gitu. Dan pokoknya harus tetap beriringan lah, saling support gitu. Apapun yang terjadi, kalau misalnya ada masalah ya diselesaikan baik-baik, bisa diobrolin gitu. Kalau misal udah nggak bisa diobrolin ya udah dibiarin aja. Kalau misal nanti ini si ilegal ini kok emang nggak baik sama kamu, yo nanti dia juga pasti dapat balasannya. Udah gitu aja, didoain yang baik-baik aja kalau misal ada begitu. Karena saya pernah waktu itu mau ngelaporin orang yang ilegal ya istilahnya, tapi dari negara lain, bukan dari negara Indonesia. Waktu itu sedikit cerita, waktu itu aku terancam mau ditusuk pakai peso. Ini di pabrik selang dulu karena rebutan keranjang pada waktu itu hari Minggu. Terus sampai satu kejadian aku mau lapor, aku nyari info gimana cara ngelaporin, udah tak hubungi dari mbak-mbak yang kerja di imigrasi waktu itu. Terus pada akhirnya saya dibilangin sama seniorku ini yang juga orang ya pokoknya dibilangin, maksudnya wes lah gak usah ngopo jadi. Terus ya wes gak jadi tak laporin. Dan selang beberapa lama, nggak sampai sebulan kayak, aku dengar berita dari temenku, ini orang yang mau tak laporin, ini orang Mesir namanya
Mahmud, ada 2 orang, Mahmud sama Memo. Ini dua-duanya ketangkep. Yang ketangkep duluan si Mahmud ini ketangkep waktu di pasar, entah karena apa nggak tahu, ketangkep imigrasi dengan sendirinya, bukan saya yang melaporkan loh ya. Terus yang satunya ketangkep pas lagi kerja, itu gara-gara katanya sih dilaporin sama temennya sendiri, sama-sama orang Mesir, berantem gitu. Karena orang Mesir itu badannya gede-gede, itu emosi-emosian banget loh, sering banget pada berantem kayak anak kecil gitu guys. Jadi dari kejadian itu ya wes, lebih baik kita kalau misal ada masalah ya wes lah gitu aja, jangan lapor-laporan. Karena kita juga nggak tahu juga kan asal mula ini sebenarnya orang yang ilegal itu dari mana maksudnya. Mungkin buat yang penasaran bakal tak bahas berikutnya, karena orang yang ilegal ini nggak sebenarnya kejahatan itu bukan guys. Nanti tak bahas alasan orang-orang ini jadi ilegal di Korea ini dari mana saja, tak bahas di video berikutnya. Ya wes, terima kasih sudah menonton sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan bila video ini bermanfaat dan suka dengan video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu agar semuanya juga tahu. Dan saya doakan mudah-mudahan semua pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Korea, sukses baik itu resmi dan ilegal, dan mudah-mudahan pulang sesuai yang direncanakan, berangkat utuh, pulang utuh, membawa kesuksesan. Yo wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why